Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fadilatul Husna dengan nomor NIM 112210054 dari kelas MA 22C4. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis untuk tugas ulangan tengah semester. Kita akan membahas tentang target konsumen dari UMKM Snackx yang meliputi anak-anak, orang dewasa atau remaja maupun oleh orang tua. Snackx ini menjadi segmen yang dominan karena mempunyai produk yang cepat saji, praktis dan bisa dipesan secara digital. Snackx beroperasi di daerah Telaga Asih, Cikarang Barat, di mana wilayah tersebut ramai dengan aktivitas industri dan pemukiman padat sehingga memberikan potensi yang besar untuk layanan take away atau delivery. Selanjutnya kita akan membahas tentang tren permintaan yang ada di UMKM Snackx. Tren permintaan saat ini yang terjadi yaitu adanya digitalisasi konsumsi yang meningkat pesat, sehingga masyarakat sekarang lebih memilih untuk melakukan pemesanan via online. UMKM Snackx ini sudah melakukan digitalisasi, yaitu dia tersambung melalui GrabFood, GoFood maupun ShopeeFood, atau melakukan pesan antar yang dilakukan sendiri oleh karyawannya yang melalui pemesanan via WhatsApp. Konsumen yang cenderung setia atau loyal terhadap merek yang memberikan kualitas rasa yang konsisten, memiliki respon yang cepat serta kedekatan emosional dengan penjual. Misalnya, seperti yang dilakukan oleh UMKM Snackx ini, melakukan komunikasi via WhatsApp. Snackx ini berhasil memanfaatkan tren ini dengan promosi digital yang aktif, baik melalui Instagram, TikTok maupun di WhatsApp serta barcode langsung yang dilakukan untuk memudahkan konsumen dalam melakukan pemesanan maupun terjadi keterhubungan atau loyalitas. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai keuangan dari Snackx. Estimasi keuangan dasar dari Snackx ini memiliki modal awal sekitar 30 juta rupiah, laba kotor kurang lebih sekitar 30 juta rupiah per bulan, pengeluaran bahan baku dan operasional sekitar 15 juta rupiah, dan upah memiliki 3 karyawan sekitar 7 juta rupiah. Analisis keuangan Snackx. Jika laba kotor bulanan sekitar 30 juta rupiah dan biaya operasional sekitar 22 juta rupiah, maka laba bersih per bulan sekitar 8 juta rupiah. Dengan modal awal 30 juta rupiah, maka return on investment atau ROI bisa mencapai dalam waktu 4 bulan, yang artinya sangat efisien dan menguntungkan bagi skala UMKM kuliner. Strategi keuangan yang dilakukan oleh UMKM Snackx ini yaitu melakukan produksi mandiri sebagian besar bahan sekitar 75% dengan menekan biaya. Selanjutnya adanya kolaborasi dan suplai setengah jadi sekitar 10-15% dengan menjaga variasi tanpa menambah beban operasional yang besar. Selanjutnya yaitu adanya promosi digital organik atau WhatsApp, TikTok dan Instagram yang bisa memberikan efisiensi terhadap biaya iklan. Nah, selanjutnya yaitu operasional tentang UMKM Snackx. Lokasi usahanya berada di Jalan Telaga Asih, Kampung Cibitung, RT 1, RW 1, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Proses produksi dari UMKM Snackx ini 75% produk dibuat sendiri, termasuk snack, dessert, dan minuman, maupun makanan berat. 10% berasal dari supplier yang merupakan produk setengah jadi, dan sekitar 5% hasil kolaborasi dengan brand lain yang merupakan produk siap jual. Pengemasan menggunakan campuran plastik dan paper packaging. Sumber daya manusia atau SDM, Snackx ini memiliki 3 karyawan, di mana tugas utamanya yaitu produksi dan persiapan bahan, pengantaran atau delivery order, dan pemasaran digital, manajemen pemesanan online. Selanjutnya yaitu tentang legalitas izin usaha dan sertifikasi. Snackx memiliki sertifikat halal sejak tahun 2023. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sosial dan ESG atau environment, sosial dan governance. Pembahasan yang pertama yaitu tentang lingkungan atau environment. Dalam pembuatan produk Snackx menghasilkan beberapa limbah, seperti limbah sisa kulit buah-buahan yang diolah menjadi es kulkul. Di mana sisa buah-buahan ini Snackx pernah melakukan pengolahan menjadi ekoenzim yang merupakan cairan alami yang dapat digunakan untuk membersihkan area sekitar yang mengurangi limbah organik. Selanjutnya yaitu limbah plastik yang pernah dilakukan oleh Snackx ini pernah mengumpulkan dan diolah menjadi ekobrik, kemudian digunakan untuk kerajinan atau proyek kecil di lingkungan sekitar. Snackx juga menggunakan bahan paper seperti paper bowl, paper cup, dan paper box yang sebagian produk ini digunakan untuk mengurangi plastik sekali pakai. Selanjutnya yaitu tentang sosial atau sosial. Snackx melakukan pemberdayaan karyawan dari lingkungan sekitar. Selanjutnya menjalin hubungan dengan pelanggan melalui komunikasi personal via WhatsApp, di mana ini dapat menciptakan kesan friendly dan community based marketing. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang governance.
yang dikelola dengan sistem sederhana namun transparan. Pencatatan keuangan ini dilakukan secara manual maupun teratur. Untuk pencatatan harian, Snakex juga sudah melakukan pencatatan digital melalui aplikasi buku warung. Pengambilan keputusan dilakukan langsung oleh pemilik dengan evaluasi rutin dengan efisiensi bahan dan kualitas. Baik dari pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa UMKM Snakex ini menunjukkan bahwa bisnis kuliner bisa bertransformasi digital dengan efektif tanpa kehilangan sentuhan personal. Kekuatan Snakex ini terletak pada variasi produk yang inovatif dan lokal, terus konektivitas digital yang kuat seperti melalui media sosial seperti WhatsApp atau platform pesan antar, dan yang ketiga yaitu komitmen terhadap lingkungan dan kepercayaan konsumen. Dengan pendekatan berbasis digital ini dan berkelanjutan, Snakex berpotensi menjadi role model UMKM kuliner modern yang berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap sosial. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.